Juni 1944 di pantai Normandia, Prancis, baru saja menyaksikan sebuah pendaratan terbesar dalam sejarah abad manusia. Di tengah kekacauan D-Day, pasukan penerjun payung Amerika Serikat menangkap seorang prajurit Jerman yang tampak sangat aneh. Ia bukan orang Jerman, ia juga bukan orang Eropa. Ia adalah seorang pria muda asal Korea. Namanya Yang Kyung-jong. Intelijen Amerika bingung, bagaimana mungkin seorang pria dari semenanjung Korea berakhir di Prancis mengenakan seragam Nazi. Tentu saja jawabannya adalah sebuah perjalanan hidup paling mustahil di abad ke-20. Pada tahun 1938, saat itu Korea berada di bawah penjajahan Kekaisaran Jepang. Di usia 18 tahun, ia dipaksa masuk ke dalam tentara Kwantung Jepang. Bukan karena pilihan, tapi karena paksaan. Ia dikirim ribuan kilometer ke arah utara ke perbatasan Manchuria yang sangat membeku, dipenuhi dengan salju, untuk bertempur melawan gempuran-gempuran Uni Soviet, terutama pada pertempuran Khalkhin Gol tahun 1939 yang merasakan neraka pertamanya. Jepang tentu kalah telak dan yang jatuh ke tangan tentara merah Soviet sebagai tawanan perang. Selama 3 tahun Yang menghilang di kem-kem kerja paksa Uni Soviet. Namun pada tahun 1941, saat Hitler meluncurkan operasi Barbarossa untuk menginvasi Soviet, Stalin kekurangan tentara. Dalam keputusan, ribuan tawanan perang, termasuk Yang, diberi pilihan mati di kem atau bertempur untuk membela Uni Soviet. Sekali lagi, Yang mengenakan seragam bukan miliknya. Ia kini menjadi tentara Soviet. Ia dikirim ke front timur yang berdarah di pertempuran Ukraina pada pertempuran Kharkov tahun 1943. Di sana takdir kembali mempermainkannya. Ia ditangkap oleh tentara Jerman Nazi. Namun Jerman Nazi memiliki unit khusus bernama Ostbataillon atau Batalion Timur, yang terdiri dari tawanan perang yang direkrut kembali. Yang ingin bertahan hidup akhirnya mengenakan seragam ketiganya, seragam Wehrmacht Jerman. Ia dikirim jauh ke barat ke arah semenanjung Cotentin di Prancis untuk menjaga dinding Samudra Atlantik dari serangan sekutu. Bayangkan para saudara-saudara, perasaan yang saat itu seorang pria Korea berdiri di tanah Prancis mengenakan seragam Jerman, menunggu serangan dari sekutu, terutama dari Amerika Serikat. Ia telah menempuh perjalanan 12.000 km melintasi benua Asia dan Eropa hanya untuk bertahan hidup belaka. Pada tanggal 6 Juni 1944, D-Day tiba. Setelah pertempuran singkat, Yang kemudian menyerah kepada divisi infanteri keempat Amerika Serikat. Intelijen Amerika Serikat awalnya mengira ia adalah orang Jepang yang menyamar, tapi tidak ada orang yang percaya ceritanya.
sampai ia akhirnya dibawa ke kamp tawanan di Inggris. Bagi yang tertangkapnya ia oleh Amerika adalah akhir dari pelariannya. Untuk pertama kali dalam 6 tahun, ia tidak lagi harus mengganti seragamnya untuk membunuh orang-orang yang ia tidak kenal. Setelah perang berakhir pada 1945, yang tidak pulang langsung ke Korea. Pada saat itu sedang kacau. Pada tahun 1947, ia bermigrasi ke Amerika Serikat. Ia menetap di Illinois, bekerja, berkeluarga, dan hidup sebagai warga sipil biasa yang pendiam. Ia meninggal pada tahun 1992 tanpa pernah menceritakan kisahnya kepada media. Yang Kyung Jong adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik peta-peta strategi dan ambisi para pemimpin dunia ada individu-individu kecil yang terjepit di tengahnya. Ia bukan pahlawan ideologi. Ia adalah simbol ketangguhan manusia untuk tetap hidup meski dunia mencoba menghancurkannya dengan 3 bendera yang berbeda: Jepang, Uni Soviet, dan Jerman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila dalam video ini kurang bagus atau banyak kesalahan, mohon dimaafkan ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.